barang turun, maka penjual seolah tidak seambisius sebelumnya, sehingga akan mengurangi. Dan berikut faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yaitu biaya produksi, teknologi produksi, ekspektasi produsen, juga harga barang itu sendiri. Faktor yang pertama yaitu biaya produksi. Bila biaya produksi pada suatu barang lebih rendah dari harga pasar, maka akan mampu memberikan keuntungan pada pihak produsen untuk menawarkan barang dengan jumlah yang banyak. Sedangkan jika biaya produksi barang sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja dari produk tersebut. Contohnya adalah produk limited edition. Selanjutnya yakni teknologi produksi. Minimnya biaya input mampu mendorong para produsen untuk meningkatkan hasil produksi. Penggunaan teknologi seperti mesin canggih terbukti mampu menekan biaya produksi, sehingga laba yang diperoleh pun akan semakin banyak. Berikutnya yaitu ekspektasi produsen. Setiap produsen tentu memiliki perkiraan atas barang yang diproduksinya, sehingga akan mampu memberikan dampak pada penawaran. Hal ini terjadi karena produsen menganggap bahwa harga produk di waktu yang akan datang akan naik, sehingga mereka akan memproduksi barang lebih banyak lagi. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kurva penawaran adalah harga barang itu sendiri. Produsen pada umumnya akan menawarkan barang pada konsumen lebih banyak bila harganya mengalami peningkatan. Tapi bila harganya turun, maka produsen pun akan menawarkan barang dengan jumlah yang lebih sedikit. Sekian materi pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk menyaksikan video ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman juga memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alasan mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahwa ideologi ini dapat kita artikan sebagai sekumpulan ide atau gagasan yang saling berkaitan antar satu sama lain, yang membentuk arah dan tujuan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun bila kita gabungkan dengan kata terbuka sehingga menjadi ideologi terbuka, maka maksudnya bahwa sekumpulan ide atau gagasan tersebut bersifat terbuka terhadap perkembangan zaman, baik itu untuk zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, tanpa menghilangkan ciri dasar dari ideologi tersebut. Terdapat beberapa ciri dari ideologi terbuka, yaitu pertama, bersumber dari ide atau gagasan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, bukan berasal dari elit penguasa tertentu. Kedua, terbuka pada perubahan dari luar tanpa menghilangkan ciri khas ide atau gagasan tersebut. Ketiga, berisi tuntunan dasar, bukan tuntutan konkret yang spesifik. Setelah kita mengetahui tentang arti dari ideologi terbuka beserta ciri-cirinya, maka kita kaitkan dengan pembahasan kita, yakni dengan Pancasila. Dalam kaitannya dengan Pancasila, bahwa terdapat 5 ide atau gagasan, atau istilah khususnya adalah 5 sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita cermati apakah benar 5 sila yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan ciri-ciri dari ideologi terbuka. Pertama, ciri dari ideologi terbuka yaitu bersumber dari ide atau gagasan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat, bukan berasal dari elit penguasa tertentu. Kita telah mengetahui bahwa yang merumuskan Pancasila adalah para pendiri negara Indonesia. Akan tetapi, kita mengetahui pula bahwa ide atau gagasan Pancasila bukanlah berasal dari nilai-nilai pribadi, melainkan berasal dari nilai-nilai yang sudah sejak dulu berkembang pada masyarakat Indonesia. Gagasan tentang nilai religius yang dituangkan pada sila ke-1, gagasan tentang nilai kemanusiaan yang dituangkan pada sila kedua, gagasan nilai persatuan dalam keberagaman yang tertuang pada sila ketiga, gagasan nilai demokrasi yang dituangkan pada sila keempat, dan gagasan keadilan sosial yang dituangkan pada sila kelima. Semua sudah ada di masyarakat Indonesia dan bukan merupakan nilai pribadi suatu elit penguasa. Kedua, ciri dari ideologi terbuka adalah terbuka pada perubahan dari luar tanpa menghilangkan ciri khas ide atau gagasan tersebut. Berkembangnya sarana informasi dan komunikasi, baik itu melalui televisi, internet, ataupun surat kabar, menimbulkan konsekuensi masuknya ide atau gagasan dari luar secara cepat. Sehingga dalam hal ini Pancasila mampu menyaring ide atau gagasan yang masuk. Bila sejalan dengan Pancasila, maka menjadi suatu nilai positif dalam membantu melaksanakan sila-sila dalam Pancasila. Ataupun sebaliknya, bila bertentangan dengan Pancasila, maka nilai tersebut tidak dijalankan sehingga keutuhan Pancasila dapat dipertahankan tanpa tergerus arus globalisasi dan ideologi asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ketiga, ciri dari ideologi terbuka adalah berisi tuntunan dasar, bukan tuntutan konkret yang spesifik. Ya, ini sudah jelas. 5 sila dalam Pancasila berisi tuntunan dasar bagaimana mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, bukan berisi langkah-langkah yang spesifik dan kaku yang ditentukan oleh sekelompok orang. Masyarakat Indonesia bebas menjalankan sila-sila tersebut sesuai perannya di masyarakat, dengan ketentuan menjalankan secara bebas dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa sila-sila dalam Pancasila memiliki ciri-ciri sesuai dengan ideologi terbuka. Sehingga untuk menjawab pertanyaan dalam video ini, yaitu mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, alasannya karena sila-sila dalam Pancasila memiliki ciri-ciri sesuai dengan ideologi terbuka tersebut. Bila ada kritik, saran, maupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.